It's that time of year again, di mana Oppo ngeluarin Oppo Reno series barunya, yaitu Reno 8 series. Ada Reno 8 5G, Reno 8 Pro 5G, dan yang ada di studio kali ini adalah Oppo Reno 8 4G. Yuk kita bahas. Gua akan buka kotaknya dulu, tapi buat kalian yang udah terlanjur penasaran, kalian bisa langsung klik timestamp yang ada di bawah, karena di sana gue udah sediain timestamp di mana gue akan ngetes performa dan juga kameranya di luar. This is the box, khas Reno banget dengan tulisan Oppo Reno 8 dan juga angka 8 di atasnya. Yang ngebedain Oppo Reno 8 ini dengan Oppo Reno 8 5G dan juga Oppo Reno 8 Pro 5G adalah handphone yang satu ini masih menggunakan koneksi LTE. Well, mungkin beberapa dari kalian masih ngerasa belum butuh urgent untuk pindah ke koneksi 5G. Jadi, Oppo masih ngeluarin Oppo Reno 8 4G ini buat kalian yang masih ngerasa kayak begitu. Kita buka kotaknya aja, dan di dalamnya kita dapetin sebuah kotak lagi hitam yang pastinya isinya ini ya buku-buku panduan dan juga ada sebuah soft case di dalamnya. Soft case-nya ini warnanya ini kayak milky white atau smoke white kayak begitu ya. Jadinya nanti akan ngaruh ke warna handphonenya. Kita juga bisa ngelihat sebuah charging SuperVOOC 33 watt yang diberikan oleh Oppo untuk Oppo Reno 8 kali ini. Dan juga sebuah kabel USB Type-C to USB Type-A untuk pengecasan pastinya. So this is the Oppo Reno 8 dengan beberapa key selling point, yaitu Ultra Sensing Selfie with IMX709, 64MP AI Portrait Camera, 8GB up to 5GB Extended RAM, jadi total 13GB, dan juga 33 watt SuperVOOC Fast Charge yang tadi udah kita lihat chargernya. Ini udah kelihatan, ini adalah varian warna emas matahari yang ternyata nggak warna emas-emas banget, melainkan ada semburat warna ungu dan semburat warna biru, which is cool menurut gua. Dan frame-nya ini ternyata sudah memiliki flat frame dan warnanya pure emas. Jadi kalau dilihat-lihat dengan frame warna emas dan juga warna bodinya yang berubah-berubah, ini adalah hal positif yang jadi nilai tambah untuk Oppo Reno 8 4G menurut gua. Bump kameranya lumayan tebal tapi punya desain yang menurut gua cukup oke dengan 3 kamera dan 1 buah flash di sini. Kamera yang pertama itu ada 64MP main camera, 2MP micro lens, dan juga 2MP depth camera yang pastinya hasil kameranya nanti akan kita cobain di luar, bukan di dalam studio. Tapi bukan cuma kamera dan LED flash doang, karena Oppo juga ngasih orbit light di dalam. Sementara untuk layarnya, dia juga udah menggunakan layar AMOLED 6,4 inci dan dengan refresh rate 90Hz. Handphone yang satu ini ditenagai sama Snapdragon 680 4G dan juga punya RAM 8GB plus extended RAM 5GB kayak yang tadi udah gue bahas, dan juga storage 256GB. Jadi, tanpa banyak basa-basi, gue akan coba ngajak kalian untuk keluar nyobain performanya juga kameranya. Yuk. Cekrek. Ngomongin Oppo Reno series itu nggak lepas kayak kita ngomongin kamera dalam sebuah smartphone, karena Oppo Reno series itu emang ngedepanin kualitas kameranya. Kayak ini nih, barusan gua foto mie goreng yang ada di sini, kalian bisa ngeliat ya mie gorengnya. Aduh, masa ya kalian nggak kepengen sih makan mie goreng kayak begini? Lihat, warnanya tuh oke. Bumbu-bumbu mie gorengnya tuh kelihatan dengan sangat jelas gitu. Kalau gua zoom, makin lapar pak. Dan dia juga sebenarnya punya resolusi 64MP, meskipun kita harus aktifin secara manual 64MP-nya. Kayak di sini ada tulisan 64MP yang masih kecoret, berarti harus kita onin dulu kayak begini, dan baru kita bisa ngambil foto dengan resolusi yang lebih tinggi lagi, 64MP. Nah, ini hasil perekaman video untuk kamera belakangnya dari Oppo Reno 8 4G. Yang menarik dari kamera belakangnya itu adalah kita bisa zoom sampai dengan 10 kali lipat. Kita bisa melihat jidat manusia itu di sana. Dan kita balikin lagi. Look at this. 1x
Ya, kita pindahin ya ke 10x. Hasilnya kayak begini. Wow, cool. Meskipun tapi kalau buat ngintip-ngintip orang di sana bisa. Nice. Gue lagi di luar nih, jadi kalau ada suara-suara burung yang indah tuh bagus. Cuma kalau ada suara-suara tukang lagi pakai palu, ya wajar aja karena gue lagi di luar. Di luar itu enaknya emang foto-foto selfie-selfie kayak begini ya, sok ganteng kan. Karena Oppo Reno 8 4G ini juga udah dibekali resolusi 32 megapiksel untuk kamera depannya dengan sensor Sony IMX709. Plus, algoritma Quadra Binding Oppo bilang bisa menghasilkan foto yang less noise. Kita lihat aja hasilnya ya. Pokoknya kalau di luar ruangan yang cahayanya banyak, hasilnya kayak begini. Untuk mode portraitnya juga udah lumayan oke. Cutout antara foreground dan background juga oke. Dan gue sempat ngambil foto-foto di dalam ruangan dan di tempat yang kurang terang. Hasilnya juga ternyata noise-nya lumayan oke lah. Mantap Oppo. Quadra Binding plus IMX709 jadi kata kunci dari Oppo Reno 8 4G kali ini. Dan ini adalah hasil perekaman kamera depan untuk Oppo Reno 8 4G dengan resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini. Yang menurut gue ini oke banget ya. Sini deh. Oppo Reno 8 4G ini juga dibekali sama lensa mikroskop yang bisa ngasilin gambar super dekat. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat semut gitu atau kayak ini ada potongan tanaman entah apa ini bisa kita ambil dengan lensa mikroskopnya dari jarak yang super dekat. Coba deh, ini jarak yang super dekat sampai hampir lensanya itu nempel sama si objek fotonya. Waduh, ini literally mikroskopik ya, dan hasil fotonya juga lumayan oke. Kalian bisa adjust fokusnya dengan cara mendekatkan atau menjauhkan objek dari lensa mikroskopnya. Kalau lagi nongkrong di cafe kayak gini, kadang-kadang enak juga sambil main game ya. Meskipun si Oppo Reno 8 4G ini punya RAM 8GB, kalau kalian rasa kurang, kalian masih bisa tambahin dengan RAM expansion. Sini. Di sini kalian bisa nambahin RAM-nya itu 2GB, 3GB, sampai dengan 5GB. Jadi RAM-nya yang 8GB itu makin gede kalau kalian tambahin 5GB. Pastinya harus restart handphonenya dulu supaya settingannya itu applied. Jangan lupa, kalau kalian main game dengan perangkat-perangkatnya Oppo Reno 8 series, kalian juga bisa swipe aja dari pinggir kayak gini, lalu cari sistem status. Dengan sistem status ini, kalian bisa monitoring FPS, GPU load, dan juga CPU load. Look at that. FPS-nya 58 FPS dengan GPU 40% dan CPU 28%. Ini bermanfaat banget buat kalian yang pengen lihat performa utama dari si handphone ini ketika dipakai buat main game. Ini Mobile Legends ya, kita bisa dapetin settingan outline-nya masih off by default, bisa kita pindahin ke on, lalu sisanya semuanya udah on, HD mode-nya nyala, grafisnya bisa kita pindahin ke ultra, meskipun refresh rate-nya masih high aja, kita dapetin FPS 60 FPS. Kita coba aja main gamenya dulu yuk.
Nah, main Mobile Legends kayak begini tuh asik ya, dengan FPS yang juga tinggi, ada di angka 59 sampai 60 FPS. Meskipun dia punya layar 90 Hz, tapi sepanjang pengalaman gua, Mobile Legends hanya bisa sampai ke 60 FPS aja. Itu udah oke punya sih buat sebuah handphone dengan kelasan mid-range dengan Snapdragon 680. Wah, stun! Oh no, flicker dulu! Baru mulai udah flicker, kacau-kacau. Udah selesai sama Mobile Legends-nya dan gua kalah. Akhirnya sekarang gue penasaran untuk nyoba gyroscope dan juga performa dari Oppo Reno 8 4G di Call of Duty Mobile. Yuk, kita mainin Call of Duty Mobile dulu. Nah, ini settingan default yang kita dapetin di Call of Duty Mobile. Medium dan frame rate-nya medium. Kita bisa pindahin frame rate-nya ke high. Dengan grafis quality-nya pindah ke low. Kita akan coba multiplayer dengan anti-aliasing masih bisa dinyalain dan realistic scope-nya juga bisa dinyalain. Dan ya, kayak gini aja, kita cobain yuk. Yuk, maju yuk. Kita mainin Call of Duty Mobile dengan kualitas gyro kayak begini. Wow! Gyroscope-nya ini instan banget, Pak. Sumpah, ini gyroscope-nya bagus banget. Look at that! Oh, headshot. Wow, another kill. Another kill. Oke, luar biasa. Ini gyroscope-nya beneran ngebantu gua untuk main ya. FPS-nya 60 FPS. Expected. Ini, tidak kena dia. Kena kepalanya, Pak. Ini bagus sih, sumpah. Gue puas banget main Call of Duty Mobile di sini. Look at this. Gue sambil shoot gini, masih bisa kill lagi. Luar biasa. Gyroscope-nya instan banget. Gue coba masuk ke dalam salah satu aplikasi e-commerce untuk ngecek saldo e-money yang gue punya, dan tinggal tap aja di belakangnya. Sedang membaca kartu dan kelihatan kalau saldonya tiris. Ini berarti waktunya gue ngisi saldo kalau mau pulang lewat jalan tol itu aman. Kalau nggak nanti macet di gerbang tol. Jadi ya, kalian udah lihat performa foto, kamera, video, dan juga ketika kita main game dengan si Oppo Reno 8 4G ini. Gimana menurut kalian? Kalau gue sih begitulah. Gue puas banget sama performa dan hasil kamera dari si Oppo Reno 8 4G ini. Meskipun kayaknya masih perlu waktu lagi untuk gue bisa menilai secara menyeluruh tentang si Oppo Reno 8 4G ini. Dan gue serahkan semua ke kalian. Live experience dari unboxing, mainan kamera, foto, video, dan juga main game 2 game tadi, itu sih kayaknya udah ngegambarin ya secara umum gimana kualitas dari Oppo Reno 8 4G ini. Sekarang sebenarnya terserah kalian, ini handphone yang menurut gua bagus, punya performa oke, kamera juga oke. Kalian pun lihat sendiri tadi sepanjang video gimana kualitas dari handphone ini. Is it recommended? Is it not? I will recommend it for you yang punya budgetnya pas untuk ngeborong si Oppo Reno 8 4G ini. Wah, ngeborong. Satu aja udah lumayan ya. Terima kasih udah menonton video Oppo Reno 8 4G kali ini. Jangan lupa di like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu tentang main lagi dan juga tentang Oppo Reno 8 4G. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.